Oke guys, video kali ini kita bahas tentang limit trigonometri. Oke guys, kita mulai dari SBMPTN 2016. Limit X menuju 0 untuk X pangkat 3 per akar dari 1 plus sin X min akar dari 1 plus tan X adalah berapa? Nah, coba deh kita substitusikan dulu kalau X-nya 0 gitu. Kita fokusnya pada penyebut ya. Kalau kita masukin X-nya 0 ke sini jadi 1 plus sin 0, sin 0 betul ya. Sin 0 itu 0, berarti 1 plus 0, 1. Akar 1, 1. 1 dikurangi dengan, kalau kita masukin 0 ke tan 0 itu adalah 0 ya. Jadi akar dari 1 juga 1. Jadi 1 dikurang 1 adalah 0. Per 0 adalah bentuk yang tidak tentu. Jadi kita nggak bisa substitusikan 0 dan kita nggak bisa dapat nilai gitu. Kita harus kotak-katik. Nah, kalau biasanya ya, kalau misalkan bentuknya ribet tuh biasa kita pakai yang L'Hopital, tapi kali ini kayaknya bentuknya juga langsung kelihatan, kayaknya bisa kita pakai akar sekawan gitu. Jadi kalau kita tes pakai akar sekawan aja ya guys. Jadi limit X menuju 0 untuk X pangkat 3. Nah, kalau kita kalikan sekawan nanti hasilnya, ini pakai carcep ya. Kalian juga boleh pakai carcep yang kayak gini sih. Yang kalau A kuadrat tambah B, A kuadrat min B kuadrat itu adalah A plus B, A min B. Sedangkan bentuk penyebut ini adalah bentuk dari A min B. Jadi A min B nanti adalah A kuadrat min B kuadrat per A plus B. Jadi kita tinggal substitusikan aja ke situ penyebutnya. Kita ganti aja. Jadi nanti jadinya nanti A plus B di atas ya. Jadi 1 plus sin X dikurang 1 min tan X. Baru dikalikan dengan yang akar dari 1 plus sin X plus akar dari 1 plus tan X. Kalau kalian pakai yang kali akar sekawan juga harusnya sama ya hasilnya. Jadi ini satunya habis gitu. Jadi sin X min tan X. Jadi sin X min tan X masih bentuknya tak tentu. Karena kalau kita masukin masih tetap 0. Ya kan, 0 dikurang 0 jadi 0. X pangkat 3 per 0 atau 0 per 0 jadinya masih tak tentu. Jadi ini mau kita kotak-katik lagi nih. Nah, jadi kalau mau kita kotak-katik, coba deh kita kalikan kosinus di atas. Ini berarti udah tentu karena dia punya nilai ya. Kita abaikan dulu. Nanti di akhir baru kita hitung nilainya berapa. Kita fokus pada yang ini dulu yang pembuat 0 yang nggak mau kita inginkan. Nggak, yang tidak kita inginkan gitu ya. Nah, kalau tan itu kan sin per cos. Kalau kita kalikan cos, kalau pembilangan penyebut masing-masing kita kalikan cos, jadi cos X dikali X pangkat 3 dibagi dengan sin X cos X dikurang sin X. Nah, nanti ini kita biarin dulu ya. Lalu kalau udah begini gimana? Nah, kalau kita faktorkan sin X yang keluar, kita dapat pola tuh. Oh, nanti dapatnya cos X min 1. Oh, gampang. Nanti cos X min 1-nya kita ganti jadi 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Biasa ya, itu trik yang di limit trigonometri biasa, yang udah hafalan. Jadi cos X dikali X pangkat 3 dibagi dengan sin X. Ini wah langsung aja ya. Nanti hasilnya kan cos X min 1. Cos X wah langsung ganti jadi 1 min 2 sin kuadrat setengah X min 1. Nanti satunya habis. Nah, cos X kalau kita masukin X-nya langsung 0 lah. Berarti kan cos 0 1. Ya udah biarin gitu. Nggak usah kita tulis juga. Nggak apa-apa. Jadi sin X menuju 0. Untuk X pangkat 3 dibagi dengan sin X kali. Nah, tadi kan tinggalnya minus 2 sin kuadrat setengah X. Minus 2 kali sin kuadrat setengah X. Atau bisa tulis jabarin jadi sin setengah X kali sin setengah X. Nah, jadi kalau kita pakai sifat dari limit trigonometri, nanti dapatnya kalau ini kan X kali X kali X gitu ya. Nanti di sini jadi 1, di sini jadi 1/1 atau 2. Ya, tulis di samping aja. Atau di bawah juga boleh. Berarti ini juga nanti setengah. Jadi hasilnya adalah ini juga jangan lupa ya, nanti kalau kita masukin X-nya 0 yang ini tadi berarti 1 plus sin 0 0 ya. Berarti akar dari 1 1 ditambah 1 atau sama dengan 2 ya. Nah, berarti nanti ini tadi 1, ini tadi 1/1 atau 2, ini tadi 1/2 juga atau 2. Jangan lupain yang di bawah penyebut min 2. Terus di sini juga 2. Coret. Jadi minus 4.
Jawabannya yang A. Oke guys, kita lanjut ke SBMPTN 2017. Limit X menuju 0 untuk secant X plus cos X min 2 per X kuadrat sin kuadrat X adalah berapa? Nah, kalau ketemu seperti ini, kayaknya kita nggak bisa. Kalau kita masukin sec 0, nanti 1, cos 0, 1, 2 kurang 2 udah 0. Kalau bawahnya X kuadrat 0, ya udah langsung 0 gitu. Jadi bentuknya jadi 0 per 0. Nah, kalau kita mau turunin, kayaknya ribet. Karena turunan dari sec itu nanti sektan. Terus, dan juga kayaknya nggak bisa. Kalau bisa di trigonometri, kalau kita pakai L'Hopital, kayaknya ada yang ngeblank-ngeblank gitu. Dan bawahnya juga nanti ribet. Kalau kita manipulasi aja, karena di sini ada secant dan di situ ada cos X atau kosekan, kayaknya kita perlu kalikan sesuatu supaya ya sekannya hilang. Secant itu kan sepercos ya. Kalau kita kalikan cos di kedua ruas gimana kira-kira? Cos di pembilangan penyebut kira-kira gimana? Kalau kita kalikan cos, maka nanti seknya hilang. Jadinya limit X menuju 0 untuk 1 ditambah cos kuadrat X min 2 cos X. Nanti penyebutnya juga dikalikan cos X ya. Jadi X kuadrat kali sin kuadrat X dikalikan dengan cos X. Nah, cos 0 kan 1 nuh. Kalau di bagian bawahnya nggak masalah. Kalau cos 0, cos X ya cos 0-nya 1 nggak masalah. Kalau pembilangnya masih ada masalah nggak kira-kira? Cos 0 di sini cos 0 jadi 1, 1 masih 0 ya, masih 0 di atas ya. Di bawahnya juga kalau kita masukin X masih 0. Terus kita kotak-katik gimana? Kayaknya kita bisa pakai yang itu ya, pemfaktoran karena di bentuknya selisih 2 kuadrat juga langsung ketemu polanya. Kalau kalian mau pakai ubah cos kuadrat X jadi sin kuadrat X, bisa juga sih 1 min sin kuadrat X, tapi kayaknya faktor aja deh ya. Karena langsung tadi nampaknya, oh kok ada kuadrat gitu. Jadi kalau kita faktorin, jadi cos X, di sini cos X juga. Terus, kayaknya kali berapa nih? Kali minus 1 dan minus 1 ya. Dibagi dengan, nah ini langsung coret aja karena kan cos 0 itu 1. Yang tidak mengubah nilai apapun. Jadi kita biarin aja. Nah, cos X min 1 ini masing-masing kita ubah ke bentuk 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Ya, biasa kan kita kalau buat limit kan kayak gitu. Kalau kita pindah aja ke sini. Oh, sorry, wait, loading. Nah, jadi limit X menuju 0 untuk 1 min 2 sin kuadrat setengah X min 1 kali 1 min 2 sin kuadrat setengah X min 1 dibagi dengan X kuadrat kali sin kuadrat. Nah, berarti memang polanya itu harus difaktorin ya, biar ketemu. Coret-coret nih 1 kurang 1 kan habis gitu ya. Jadi minus 2 kali minus 2 adalah 4 positif. Sisanya adalah sin kuadrat X. Atau jabarin aja satu-satu lah ya, biar kelihatan. Nanti sin kuadrat X dengan X kuadrat, jadi anggapannya di setengah. Enggak, nanti di seperempat, karena dia kuadrat gitu. Jadi bagusan kita jabarin aja. Sin setengah X, di sini juga nanti sin setengah X, di sini juga sin setengah X, dibagi dengan X kali sin X kali sin X. Nah, ini empatnya konstanta, kalau limit tetap konstanta, di limit maksudnya, kalau di limit juga tetap jadi konstanta, jadi sin setengah X per X jadinya setengah, sin setengah X per X jadinya setengah juga, sin setengah X per sin X sama juga setengah, di sini juga setengah. Jadi ibaratnya ini 1/16, 1/16 kali 4 adalah 1/4. Jawabannya yang D. Oke, lanjut ke SBMPTN 2018. Limit X menuju 2 untuk sin 2X min 4 per 2 min akar dari 6 min X adalah berapa? Nah, ini kalau kita langsung ketahuan ya, kalau penyebutnya itu bentuknya bisa kita kalikan akar sekawan gitu ya. Jadi kalau kita langsung buat aja, kalau kalian buat kali sekawan, boleh juga yang pakai itu selisih 2 kuadrat, boleh juga. Nanti ini jadinya 4 min 6 min X dikalikan dengan 2 plus akar dari 6 min X. Nah, ini kalau kita sederhanakan jadi 4 kurang 6 jadinya minus 2 plus X. Ya, berarti limit X menuju 2 untuk sin 2X min 4 dibagi dengan, tadi kan ini minus 2 plus X, bisa buat jadi X min 2 aja langsung. Ya kan? Nah, di sini limit untuk yang bagian atas, sinnya bisa ganti aja sebentar.
Kalau sin Yawa ganti jadi 2 atau faktorin, nah 2-nya keluar maksudnya. 2 kali X min 2 boleh ya, biar kelihatan polanya aja. 2 plus akar dari 6 min X. Nah ini much easier, lebih gampang. Di sini jadinya langsung, sin dari 2X min 2 per X min 2 jadinya langsung 2. 2 dikali dengan, kalau kita masukin X2 di sini jadi akar 4 diakarin jadi 2 ya. 2 tambah 2, 4. Berarti 2 kali 4 adalah 8. Jawabannya yang